saya Heninda Tarisa Wijayanti, NIM 18040274117 dari kelas Geografi 2018C. Di sini saya akan menjelaskan persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang pertama, pengertian flora dan fauna. Flora yaitu semua jenis tumbuhan yang ada di dunia, atau dengan kata lain, flora merupakan dunia tumbuhan. Sedangkan fauna adalah dunia hewan atau semua jenis hewan yang ada di muka bumi ini adalah bahan kajian dari fauna. Selanjutnya yaitu sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Yang pertama, ada karakteristik bioma di dunia. Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang ketiga, persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang keempat, konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang kelima, pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Definisi bioma. Bioma merupakan ekosistem besar pada suatu wilayah yang terdiri atas flora dan fauna yang mempunyai karakteristik vegetasi utama serta mempengaruhi kondisi iklim pada wilayah tersebut. Berikut ini adalah ciri-ciri dari bioma, fungsi dari bioma, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bioma. Yang pertama, ciri-ciri karakteristik bioma, yaitu bioma dapat dikenali melalui pengamatan sederhana terhadap jenis vegetasi yang mendominasi. Dan yang kedua, interaksi terbentuk dari berbagai unsur lingkungan yang meliputi iklim, air, tanah, dan organisme-organisme pada suatu daerah tertentu. Yang ketiga, terdiri atas komunitas klimaks atau sekumpulan berbagai macam populasi yang menjadi penanda melalui bentuk vegetasi utama yang mendominasi di suatu wilayah tertentu. Yang keempat, komunitas hidupnya cukup stabil kecuali terjadi suatu hal yang mengakibatkan kondisi komunitas menjadi tidak stabil atau terganggu. Yang kelima, nama bioma biasanya diberikan dengan melihat atau menyesuaikan dengan vegetasi yang didominasi. Yang kedua, fungsi bioma, yaitu memudahkan proses pengelompokan jenis-jenis flora dan fauna yang baru ditemukan atau diketahui, mempermudah kegiatan penandaan berbagai jenis spesies flora dan fauna, membantu agar penataan populasi tertentu bisa berjalan dengan lancar dan mudah, menjadi metode untuk mengetahui jenis flora dan fauna dengan mengamati cara hidup dari makhluk hidup tersebut dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bioma. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi bioma antara lain yaitu letak geografis, kondisi iklim, curah hujan, dan intensitas cahaya dari matahari. Faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Yang pertama, faktor klimatik. Faktor klimatik adalah kondisi iklim alam tempat di mana flora dan fauna tumbuh. Faktor iklim terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama, suhu. Suhu suatu tempat mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran flora dan fauna di dunia. Suhu dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari. Fauna yang hidup di suhu dingin memiliki bulu yang lebih tebal daripada fauna yang hidup di suhu panas. Flora juga tumbuh sesuai dengan tingkat suhu di mana ia hidup. Tumbuhan membutuhkan serangkaian cuaca yang berbeda untuk memastikan tumbuh kembangnya. Yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari adalah makanan tumbuhan. Cahayanya membantu siklus fotosintesis di tanaman hijau. Flora yang tumbuh di iklim subtropis menyesuaikan diri dengan ketersediaan sinar matahari, sedangkan tanaman di iklim tropis selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun sehingga tidak perlu merontokkan daunnya. Yang ketiga yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara menggambarkan uap air yang terkandung di dalam udara. Semakin lembab, semakin banyak pula uap air yang ada. Air adalah komponen penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Selain itu, air mempengaruhi serapan zat hara oleh akar tumbuhan. Yang keempat adalah curah hujan.
Intensitas curah hujan di suatu tempat menentukan keberlangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Curah hujan yang turun menentukan kapasitas air yang dibutuhkan tumbuhan untuk terus tumbuh. Kaktus yang berhabitat asli di padang pasir diciptakan untuk mampu bertahan di bawah cuaca yang panas terik. Sedangkan untuk fauna, hewan ternak akan bertahan hidup dengan cadangan air yang banyak. Air melimpah dihasilkan oleh hujan yang turun dengan intensitas tinggi. Pada sapi perah misalnya, curah hujan menentukan perencanaan masa kawin yang paling baik. Yang kelima adalah angin. Angin bertiup dari tempat ke tinggi dari yang lebih rendah. Angin juga mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang ada. Angin membantu penyerapan serbuk sari dari bunga untuk menjamin keberlangsungan hidup suatu tanaman. Angin yang bertiup juga membantu burung untuk terbang dan bermigrasi saat musim dingin ke tempat yang lebih hangat. Yang kedua, faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Faktor-faktor edafik yang mempengaruhi jenis flora dan fauna antara lain adalah: yang pertama, keasaman tanah. Tingkat keasaman atau pH menentukan kesuburan tanah tersebut. Tanah masam akan membuat tumbuhan tidak bisa berkembang. Jika tingkat pH terlalu rendah atau tinggi akan berakibat buruk bagi pertumbuhan tanaman. Tanah terbaik bagi tumbuhan adalah tanah dengan tingkat pH yang netral. Yang kedua, tekstur tanah. Tekstur tanah yang baik bagi tumbuhan adalah yang memiliki komposisi tanah lempung, pasir, dan debu yang seimbang. Jika tanah terlalu kasar akan membuat tumbuhan sulit untuk tumbuh. Sebagai contoh adalah ekosistem gurun. Tanah di gurun terdiri dari pasir yang sangat kering. Tanahnya gersang dan hanya terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang dapat bertahan hidup di gurun. Yang ketiga, kandungan air tanah. Tumbuhan menggunakan akarnya untuk menyerap air di dalam tanah. Air tanah membantu tanaman menyerap mineral yang diperlukan bagi keberlangsungan hidupnya. Yang keempat, struktur tanah. Struktur tanah adalah komposisi material yang membentuk tanah. Porositas adalah tingkat kemampuan tanah untuk membuat air mengalir di antaranya. Sedangkan permeabilitas adalah besar pori-pori di antara komposisi tanah. Kedua faktor tersebut memainkan peran penting dalam penyediaan air bagi tumbuhan. Yang kelima, kandungan udara di dalam tanah. Udara di dalam tanah berperan dalam proses respirasi atau bernafas. Respirasi adalah penguraian bahan makanan yang terjadi di stomata untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, faktor fisiografi. Faktor topografi adalah tingkat kemiringan dan ketinggian suatu tempat. Ternyata faktor ini mempengaruhi jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Flora yang tumbuh di dataran tinggi juga berbeda dengan flora yang hidup di dataran rendah. Sebagai contoh, kita tidak akan bisa menemukan pohon teh yang tumbuh di tepi pantai karena teh hanya bisa tumbuh di dataran tinggi yang sejuk. Begitupun pohon kelapa hanya bisa ditemui di tepi pantai dan dataran rendah yang panas. Yang keempat, faktor biotik. Faktor biotik terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Yang pertama, peran manusia. Manusia memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan kehidupan hewan dan tumbuhan. Salah satu sifat manusia yang destruktif seringkali menjadi penyebab hilangnya habitat asli suatu makhluk hidup. Sebagai contoh adalah hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas. Yang kedua, peran hewan. Salah satu hewan yang membantu persebaran tumbuhan adalah hewan penyerbuk. Hewan berjenis ini menghisap madu dari bunga dan membawa serbuk sari terbang bersamanya. Serbuk sari tersebut jatuh di bunga lainnya dan menyebabkan penyerbukan silang. Hewan penyerbuk antara lain adalah lebah madu, tawon madu, lalat bunga, kupu-kupu, ngengat, burung kolibri, dan banyak lagi. Yang ketiga, peranan tumbuhan. Peranan tumbuhan berkaitan erat dengan penyuburan
tumbuh lebat dan mempengaruhi kehidupan hewan di sekitarnya. Salah satu tumbuhan yang bermanfaat dalam persebaran flora fauna adalah tumbuhan berjenis jamur. Faktor yang mendukung persebaran flora di Indonesia. Ada beberapa faktor yang umum mendukung pertumbuhan serta keragaman flora. Yang pertama, tanah yang subur. Indonesia dilalui Ring of Fire atau cincin api vulkanik yang apabila mengalami erupsi dapat menghasilkan material penyuburan tanaman. Yang kedua, iklim tropis yang stabil dan tidak ekstrim. Mayoritas flora atau tumbuhan akan lebih tumbuh dengan baik pada wilayah dengan iklim tropis yang stabil, tidak terlalu panas atau dingin, dan tidak banyak dilalui badai ekstrim seperti di Amerika Serikat. Yang ketiga, ketersediaan sinar matahari. Sinar matahari yang merupakan agen fotosintesis bagi flora atau tumbuhan akan tersedia sepanjang tahun, entah itu musim hujan maupun kemarau. Tanah yang baik tersebut, iklim mendukung, serta ketersediaan sinar matahari sebagai bahan bakar utama proses fotosintesis tidak melulu tersedia di berbagai negara. Persebaran fauna Indonesia. Persebaran fauna Indonesia dipengaruhi oleh dua buah garis hipotesis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis hipotesis yang dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace, seorang ahli zoologi berkebangsaan Inggris. Pada abad ke-19, Wallace mengunjungi Hindia Timur dan melihat perbedaan jenis fauna antara Pulau Bali dan Lombok. Garis Wallace adalah garis yang membatasi Pulau Kalimantan dan Sulawesi, terus menuju ke selatan dan melewati antara Bali dan Lombok. Sedangkan garis Weber adalah garis hipotesis yang dikemukakan oleh Max Carl Wilhelm Weber, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman Belanda, yang membagi penyebaran fauna Indonesia menjadi dua bagian, tengah dan timur. Garis Weber adalah garis yang membentang dari bagian timur Pulau Sulawesi hingga ke Kepulauan Tanimbar di bagian selatan Indonesia. Persebaran flora di dunia. Yang pertama ada stepa atau padang rumput. Bioma stepa atau padang rumput terbentang dari daerah tropika sampai ke daerah subtropika yang curah hujannya tidak cukup untuk perkembangan hutan. Yang kedua, gurun atau desert. Bioma gurun atau desert merupakan bioma yang didominasi oleh batu atau pasir dengan tumbuhan yang sangat jarang. Sesuai dengan kondisi alamnya, maka tidak semua jenis vegetasi bisa tumbuh di gurun. Bioma gurun ini tersebar di Amerika Utara yang disebut prairie, Amerika Selatan disebut pampas, dan Afrika Selatan disebut veld. Jenis vegetasi yang bisa bertahan hidup di daerah gurun antara lain adalah kaktus, liliaceae, aloe, kaktus saguara, dan cholla. Yang ketiga, sabana atau savana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon yang tumbuhnya menyebar, biasanya pohon palem dan akasia. Jenis tumbuhan pada sabana adalah semak belukar dan tumbuhan xerophyt. Beradaptasi dengan cara memiliki daun dan banyak terdapat duri dibandingkan daun untuk dapat mengurangi penguapan. Bioma sabana menempati daerah luas di benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Sabana pada umumnya terbentuk di daerah tropik sampai subtropik. Yang ketiga adalah taiga. Bioma taiga banyak ditemukan di belahan bumi utara, misalnya di wilayah negara Rusia dan Kanada. Bioma taiga merupakan bioma terluas dari bioma-bioma lain yang ada di bumi. Bioma taiga tersebar di Skandinavia, Rusia Timur, Amerika Utara, dan beberapa di kawasan Asia Utara. Bioma taiga terletak di kawasan beriklim subarktik dengan iklim yang sangat dingin dan musim panas yang sangat pendek. Kisaran temperatur antara suhu rendah dan suhu tinggi sangat besar. Yang kelima, tundra. Bioma tundra mempunyai karakteristik iklim regional yang sangat ekstrim dengan suhu rata-rata rendah, bersalju,
dan mempunyai musim panas yang pendek. Yang keenam, hutan gugur. Ciri khas dari bioma hutan iklim sedang adalah warna daun yang berwarna oranye keemasan. Hal ini disebabkan oleh pendeknya hari sehingga merangsang tanaman menarik klorofil dari daun sehingga diisi pigmen lain. Tumbuhan ini tersebar di Eropa Barat, Eropa Tengah, Asia Timur, dan Timur Laut Amerika. Yang ketujuh, hutan hujan merupakan bioma paling kompleks. Jumlah dan jenis vegetasinya sangat banyak dan bervariasi. Keadaan itu disebabkan oleh iklim mikro yang sesuai bagi kehidupan berbagai jenis tumbuhan. Iklim hutan hujan tropis dicirikan dengan musim hujan yang panjang, suhu udara, dan kelembapan udara tinggi. Persebaran jenis fauna di dunia. Yang pertama, ada zona paleartik. Fauna pada zona paleartik tersebar dari bagian utara benua Asia, Eurasia, Himalaya, Afghanistan, Persia, Afrika, Inggris, dan Jepang. Jenis-jenis fauna yang khas dari wilayah ini meliputi beruang kutub, rusa kutub, serigala, panda, landak, tikus, dan bison. Yang kedua adalah zona neotropik. Zona neotropik meliputi wilayah Meksiko Selatan, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Kondisi fisik pada wilayah ini pada umumnya beriklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Jenis-jenis fauna zona neotropik meliputi alpaka, kukang, kelelawar, penghisap darah, armadillo, ilama, piranha, belut listrik, dan tapir. Yang ketiga, zona neartik. Zona neartik berada pada wilayah yang memiliki 4 musim dan biasanya didominasi oleh musim dingin. Zona ini meliputi wilayah Amerika Utara, Meksiko, dan Greenland. Berikut adalah beberapa jenis fauna yang termasuk ke dalam zona neartik, yaitu antelope, prairie dog atau sejenis tupai, kalkun, salamander, bison, mockingbird, dan muskox. Yang keempat, zona Ethiopian. Persebaran fauna pada zona Ethiopian meliputi wilayah Afrika sebelah selatan, gurun Sahara, Madagaskar, dan wilayah Arab bagian selatan. Fauna pada zona ini juga sangatlah beragam seperti singa, gajah Afrika, cheetah, hiena, jerapah, zebra, unta, babon, simpanse, gorila, dan badak Afrika. Yang kelima, zona Australian. Zona ini berada pada benua Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan beberapa kepulauan di Samudra Pasifik. Adapun jenis fauna khas di wilayah ini meliputi burung kasuari, burung kiwi, koala, kanguru wallaby, burung cendrawasih, burung kakatua, Tasmanian devil, dan tuatara. Yang keenam adalah zona oriental. Wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam zona oriental meliputi Asia Tenggara dan Asia Selatan. Zona oriental berada pada wilayah yang beriklim tropis sehingga banyak dijumpai hutan hujan tropis yang notabene-nya merupakan habitat bagi berbagai macam fauna. Beberapa fauna yang hidup pada zona ini seperti badak, harimau, tapir, kerbau, rusa, babi rusa, gajah, komodo, orangutan, monyet bekantan, dan tapir. Konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia dibagi menjadi dua, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam adalah dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun perairan. Yang pertama, ada cagar biosfer, kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Cagar biosfer juga meliputi kawasan yang merupakan hasil budaya manusia, yaitu suku-suku terasing. Yang kedua adalah cagar alam, kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekasan tumbuh satwa, ekosistem, kriteria atau kawasan ditetapkan sebagai cagar alam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keragaman baik tumbuhan maupun satwa. Yang kedua, memiliki kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum tersentuh manusia. Yang ketiga, suaka marga satwa
adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kriteria daerah dijadikan kawasan suaka marga satwa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa. Yang kedua, merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka atau satwa yang dikhawatirkan punah. Yang keempat, memiliki tingkat keanekaragaman dan populasi yang tinggi. Yang kelima, merupakan tempat hidup satwa migran tertentu. Yang keenam, memiliki kawasan yang luas sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kawasan pelestarian alam. Yang pertama, ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan reaksi. Adapun kriterianya yaitu yang pertama, memiliki kawasan yang cukup luas sehingga dapat menjamin kelangsungan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, memiliki suatu yang khas dan bersifat unik. Yang ketiga, dapat dikembangkan untuk tujuan lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli. Kriteria wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan raya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan. Yang kedua, memiliki keindahan dan panorama alam yang menarik. Dan yang ketiga, memiliki luas yang cukup sehingga memungkinkan untuk mengoleksi tumbuhan atau satwa. Yang ketiga, tanaman wisata alam. Kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam tapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Kriteria suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya tarik flora dan fauna atau ekosistem serta formasi geologi yang menarik. Yang kedua, memiliki luas untuk menjamin kelestarian populasi dan daya tarik untuk pariwisata dan reaksi alam. Yang ketiga, kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. 4. Kebun raya dan kebun binatang merupakan kawasan untuk koleksi hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan fauna dalam keadaan hidup dan menegarkan satwa yang hampir punah. Persebaran fauna di Indonesia. Pembagian fauna menurut Wallace. Wallace mengelompokkan jenis fauna di Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu tipe Asiatis, Australis, dan peralihan. Yang pertama, fauna bagian barat atau fauna tipe Asiatis. Wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali,
pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dikatakan fauna tipe Asia karena fauna yang berada di bagian barat ini memiliki kemiripan dengan negara-negara yang terdapat di benua Asia. Berikut akan diuraikan mengenai ciri-ciri contoh fauna yang berada di bagian barat. Habitatnya tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Tidak memiliki kantung, hewan mamalia yang ukuran tubuh cukup besar, terdapat berbagai jenis kera, terdapat berbagai jenis reptil, terdapat berbagai jenis ikan air tawar, terdapat hewan atau fauna endemik seperti badak berjula satu, burung merak, jalak Bali, dan orangutan. Terdapat beberapa jenis burung yang berwarna dan memiliki suara yang merdu seperti burung enggang. Fauna bagian timur atau tipe Australia. Jenis fauna ini terdapat di bagian timur Indonesia yang terdiri dari Papua dan sekitarnya. Fauna di bagian timur Indonesia ini memiliki kemiripan dengan fauna Australia sehingga disebut fauna tipe Australia. Berikut akan diuraikan mengenai ciri-ciri serta contoh fauna yang berada di bagian timur, yaitu habitatnya tersebar di Maluku dan Papua. Hewan mamalia memiliki ukuran tubuh yang kecil. Terdapat berbagai jenis burung dengan warna cerah dan corak yang beragam. Di wilayah ini tidak ditemukan adanya kera. Terdapat banyak binatang berkantung. Keberadaan jenis air ikan tawar terbatas dan terdapat hewan yang bertanduk. Fauna bagian tengah atau tipe peralihan. Jenis fauna ini terdapat di antara wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Di wilayah ini semua fauna merupakan endemik Indonesia dan tidak terdapat di negara lain sehingga disebut sebagai fauna tipe peralihan. Habitatnya tersebar di pulau-pulau di bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, termasuk hewan endemik karena hanya terdapat di satu wilayah saja, termasuk hewan yang langka. Persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora di dunia dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, padang rumput, sabana, gurun, dan tundra. Yang pertama, hutan hujan tropis. Ciri-cirinya terdapat beratus-ratus tumbuhan yang berbeda, cukup mendapat air sepanjang tahun. Pohon-pohon utama memiliki tinggi 20-40 meter. Cabang-cabang pohon membentuk kanopi. Dasar hutan gelap. Suhu sepanjang hari rata-rata 25 derajat Celcius. Terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Afrika Tengah, Amerika Tengah, Papua bagian timur. Yang kedua, hutan gugur. Ciri-cirinya curah hujan sepanjang tahun antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Adanya musim dingin dan musim panas. Tumbuhan di daerah ini menggunakan daun menjelang musim dingin. Sejak musim gugur hingga musim semi, pertumbuhan menahun terhenti. Jarak antar pohon tidak terlalu rapat dan jumlah spesiesnya sedikit, antara 10 sampai 20 spesies tumbuhan. Yang ketiga, sabana. Ciri-cirinya padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon tinggi yang tumbuh menyebar dan jarang. Kelembapan udara rendah. Yang keempat, taiga. Ciri-cirinya terdiri atas spesies tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Contohnya pohon Spruce alder, bridge juniper. Terdapat di belahan bumi utara, Siberia, Rusia, Kanada Tengah, Jepang Utara. Masa pertumbuhan tanaman pada musim panas antara 3 sampai 6 bulan. Yang kelima, padang rumput. Ciri-cirinya terdapat di daerah tropis hingga subtropis. Curah hujan berkisar antara 250 sampai 550 mm per tahun. Pada beberapa wilayah curah hujan mencapai 1000 mm, tetapi turun tidak teratur. Tumbuhan sulit mendapatkan air. Contoh vegetasinya rumput bluestem, Indian grass, buffalo grass, dan grama. Yang keenam, gurun. Ciri-ciri gurun terdapat di daerah tropis berbatasan dengan padang rumput. Semakin ke arah gurun, kondisinya semakin gersang. Curah hujan rendah atau di bawah 250 meter per tahun. Sinar matahari sangat terik. Pada musim panas, suhu dapat melebihi 40 derajat Celcius dan
dengan amplitudo suhu harian sangat besar. Yang ketujuh, tundra. Ciri-ciri tundra adalah terletak di belahan bumi utara atau kutub utara, mengalami musim dingin yang panjang dan gelap, mengalami panas yang panjang dan terang, dapat mengalami kegelapan berbulan-bulan, tidak ada pohon tinggi, tumbuhan berbentuk pendek seperti semak, contoh vegetasinya sphagnum dan lichenes. Tumbuhan semusim berhubungan dengan warna mencolok. Selanjutnya yaitu persebaran fauna di dunia. Wilayah persebaran fauna di dunia dibagi menjadi 6, yaitu wilayah nearktik, neotropik, palearktik, oriental, australis, dan Ethiopian. Wilayah nearktik meliputi Amerika Utara dan Greenland. Hewan yang terdapat di wilayah nearktik antara lain beruang coklat, berang-berang, elang bondol, salamander, bison, karibu, dan kalkun. Wilayah neotropik. Wilayah neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Hewan yang terdapat di wilayah neotropik antara lain kukang, armadillo, alpaca, kelelawar penghisap darah, orangutan, siamang, terenggiling, menjangan, ilama tapir, ikan arapaima, ular anaconda. Yang ketiga, wilayah australis. Wilayah australis meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Contoh hewan yang terdapat di wilayah australis antara lain kanguru, platypus, koala, cendrawasih, burung kiwi, walabi, buaya, dingo, burung penghisap madu, burung emu, dan kasuari. Yang keempat, wilayah oriental. Wilayah oriental meliputi benua Asia serta pulau-pulau di sekitarnya seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sri Lanka, dan Filipina. Contoh fauna yang terdapat di wilayah oriental adalah harimau, orangutan, badak bajula 1, macan tutul, beruang madu, babi hutan, dan gajah. Yang kelima, wilayah palearktik. Wilayah palearktik meliputi hampir seluruh daratan Eurasia, sebagian daerah Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Contoh hewan yang terdapat di wilayah palearktik antara lain landak, macan tutul salju, rusa kutub, panda, serigala, dan bison. Yang keenam, wilayah Ethiopian. Wilayah Ethiopian meliputi hampir seluruh Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Hewan yang terdapat di wilayah Ethiopian antara lain gorila, simpanse, burung unta, kuda nil, zebra, jerapah, keledai, babon, dan gazelle. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.